Shalom bagi kita semua, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kita boleh ada lagi sampai saat ini. Waktu dan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, mari kita pergunakan baik-baik untuk memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan. Karena Dia Allah yang layak ditinggikan, Dia Allah yang layak dimuliakan. Haleluya. Kita angkat pujian, sungguh besar setiamu. Kita percaya penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Dalam telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kita berdiri semua. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau
Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan, sebab Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, di mana Engkau masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk kami bersekutu dengan Engkau. Biar waktu-waktu yang Tuhan beri di dalam hidup kami boleh pergunakan baik-baik Tuhan, untuk menyenangkan akan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagung-agungkan. Berkati ibadah kami Tuhan, biar kami semua yang mendengar diberkati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Terus memuji Tuhan, tangga pujian, Kau Bapa yang mengasihiku. Dia yang mengasihi kita, Dia yang sudah datang menyelamatkan hidup kita, karena Dia sangat mengasihi saya dan saudara, karena kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Saya mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau jalannya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Puji Tuhan. Memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, itulah yang jadi kerinduan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita terus memuji Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita. Haleluya. Puji Tuhan.
sukacita surga selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Kita percaya kalau kita ada di penghujung tahun ini, itu semua karena topangan tangan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Tak sampai terletak
kita. Tangan Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kita. Amin. Haleluya. Kita percaya Dia ada bersama dengan kita. Apapun keadaan kita, Dia selalu menyertai kehidupan kita. Kita angkat pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya. Kita boleh melewati tahun ini. Kita percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena campur tangan Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Dikatakan ada seorang gadis Israel yang menjadi pelayan di rumah Naaman. Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Ya. Namun Naaman ini pada waktu itu mengalami masalah yang cukup serius. Ya. Dia punya pergumulan yang sangat berat, yaitu dia bergumul dengan penyakit kusta, ya, saudaraku. Nah, seorang pelayan di rumahnya, ya, pelayan istri Naaman ini memberikan sebuah berita, memberikan kesaksian kepada istri Naaman bahwa di Israel ada seorang nabi yang mampu memberikan solusi bagi masalah yang dihadapi oleh Naaman. Ya. Dan istri Naaman ini menceritakan kesaksian, ya, gadis ini kepada suaminya. Dan apa yang terjadi, saudara? Naaman ini pergi ke Yerusalem untuk menemui seorang nabi di sana. Dan saudaraku sekalian, ketika nabi itu memerintahkan kepada Naaman untuk pergi mandi di sungai Yordan, saudaraku, 7 kali dia mencelupkan badannya dan dia disembuhkan. Dan setelah dia disembuhkan, dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 17 di sana dikatakan, kita lihat 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 17. Saya baca, saudara. Sekali lagi 2 Raja-Raja pasal 5. Saya baca yang 17. Akhirnya berkatalah Naaman, jika demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagang
sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Luar biasa. Naaman yang tadinya belum mengenal Tuhan, yang tadinya belum menerima Tuhan, saudaraku sekalian, akhirnya dia bisa menerima Tuhan ketika dia melihat sesuatu yang luar biasa. Ini berawal dari mana, saudara? Berawal dari kesaksian daripada seorang gadis Israel yang menjadi hamba di rumahnya. Gadis ini menjadi saksi, menjadi saluran berkat, menjadi terang. Ya, dia bersaksi kepada istri Naaman sampai Naaman pergi ke Yerusalem menemui seorang nabi di sana. Dan ketika dia melihat pemulihan terjadi dalam hidupnya, ada perubahan dalam hidupnya, dia bertobat dan dia bilang dia tidak akan mempersembahkan sesuatu kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Luar biasa, saudaraku sekalian, ya. Dia bisa menjadi perempuan Israel ini yang menjadi pelayan di rumah Naaman, bisa menjadi berkat, bisa menjadi saksi. Nah, anak-anak Tuhan pun, saudara, terpanggil untuk menjadi terang, menjadi saksi, menjadi berkat dimanapun dia berada. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, kita akan lihat cara hidup jemaat mula-mula. Saya akan baca, saudara, ayatnya yang ke-44 saja mulai. Kisah 2. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya dan membagi-bagikannya kepada orang-orang sesuai dengan keperluan masing-masing, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara berdiri dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jemaat mereka dengan orang, jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, saudara. Luar biasa. Kita lihat bagaimana jemaat mula-mula itu bisa bertumbuh, bisa berkembang. Tuhan menambahkan jumlah komunitas anak-anak Tuhan pada waktu itu. Ada beberapa hal cara hidup jemaat, ya. Yang pertama kita lihat, ya, mereka bertekun, ya, dalam pengajaran rasul-rasul, ya. Mereka bertekun dalam firman Tuhan. Mereka bertekun dalam perintah Tuhan, saudaraku sekalian, ya. Kemudian di sini dikatakan ada kesatuan, ya, ada kesehatian di antara mereka, ya. Mereka bersatu. Ada kesehatian di antara
jemaat Tuhan. Ya, jemaat Tuhan mula-mula itu tidak terpecah-pecah. Ya, mereka bersatu dan mereka ada kesehatian. Nah, inilah saudara yang membawa dampak yang positif, dampak yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan mereka. Ya, jumlah mereka yang dikatakan saudara, ya, sudah ribuan orang, tapi masih mereka bisa sehati, mereka bisa bersatu. Itu hal yang sangat luar biasa. Ya, kita kadang-kadang dalam rumah tangga saja, suami istri kadang-kadang tidak sehati, benar tidak ya? Seisi rumah saja, saudaraku sekalian, dalam komunitas yang sangat kecil, terkadang tidak sehati. Ya. Nah, karena tidak sehati inilah terkadang berkat Tuhan menjauh. Ya, berkat Tuhan menjadi jauh. Kalau tidak ada kesehatian dalam keluarga, kalau tidak ada kesehatian dalam komunitas anak-anak Tuhan, berkat Tuhan akan menjadi jauh. Tapi kalau ada kesehatian, kalau ada kesatuan, ya, maka firman Tuhan bilang dalam kitab Mazmur, ya, Tuhan akan memerintahkan berkat Tuhan datang. Ya, orang yang hidup dalam kerukunan, orang yang hidup dalam kesatuan, dalam kesatuan, dekat dengan berkat Allah. Amin, saudara. Sebab itu mari kita menjaga kesehatian, kita menjaga kesatuan di tengah-tengah kehidupan kita, mulai dari komunitas keluarga, komunitas gereja, sampai dimanapun kita berada di tengah-tengah lingkungan kita, kita menjaga kesatuan hati, kebersamaan, persatuan, saudara. Nah, ini yang ada di tengah-tengah jemaat mula-mula. Kemudian kita lihat yang ketiga, jemaat mula-mula memiliki rasa solidaritas yang sangat luar biasa, ya, karena dikatakan ya, ayat 45, di antara jemaat mula-mula ada yang menjual asetnya, harta miliknya, dan membagi-bagikan kepada jemaat sesuai dengan keperluan masing-masing. Ada jiwa sosial yang tinggi, ya, ada solidaritas yang kuat di antara mereka. Mereka saling membagi, ya. Ada yang mau berkorban, ya, ada pengorbanan. Mereka berani menjual aset mereka, harta milik mereka, untuk mereka bagi-bagikan kepada saudara-saudaranya yang berkekurangan. Ini, saudara, yang mereka minta. Ya, dan yang keempat, saudara, dikatakan mereka disukai oleh banyak orang. Luar biasa. Saudara mau disukai oleh banyak orang? Amin, haleluya. Saudaraku sekalian, ya, terkadang saudaraku sekalian, tetangga sendiri tidak menyukai kita. Jangankan saudara, kadang-kadang orang satu rumah pun ada yang tidak menyukai kita. Keluarga sendiri, kakak beradik, kadang-kadang ada yang tidak menyukai kita. Benar tidak, saudara, ya? Kalau ada yang tidak menyukai diri kita, hidup kita, ya kita harus introspeksi diri. Kenapa? Ada apa? Saudaraku, bayangkan jemaat Tuhan mula-mula disukai oleh banyak orang. Saudaraku sekalian, kenapa mereka bisa disukai oleh banyak orang? Tentu ada alasan-alasan, dan tadi kita sudah
sudah lihat bagaimana mereka hidup dalam kesehatian satu dengan yang lain. Mereka punya solidaritas yang tinggi satu dengan yang lain. Mereka bisa hidup dalam kebersamaan. Mereka bisa menjadi cahaya, bisa menjadi terang bagi banyak orang, sehingga banyak orang menyukai mereka. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan ini mampu menjadi cahaya, mampu menjadi terang di mana kita berada, pasti kita akan disukai oleh banyak orang. Amin, saudara. Sebab itu, bagaimana kita bisa bercahaya? Bagaimana kita bisa menjadi terang? Tentu kita harus berbuat, kita harus berdampak bagi orang lain. Saudaraku sekalian, kita harus mengasihi orang lain. Kita harus melakukan sesuatu untuk orang lain, sehingga orang menyukai diri kita. Saya katakan, saudara, kalau ada orang yang tidak menyukai kita, kita harus mengintrospeksi diri, ya, apakah kita sudah menjadi cahaya, sudah menjadi terang atau belum. Barangkali kita belum menjadi cahaya, barangkali kita belum menjadi terang, sehingga ada orang atau banyak orang tidak menyukai kita, saudara. Mari kita kembali kepada kehendak Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Tuhan menginginkan kita menjadi terang, menjadi cahaya. Sebab itu firman Tuhan katakan, ya, ayat yang pertama tadi dalam Yesaya 60, bangkitlah, ya, bangkitlah menjadi teranglah, ya, jangan tinggal dalam kegelapan. Bangkit menjadi terang, bangkit menjadi berkat, bangkit menjadi saksi, bangkit untuk hidup dalam kehendak Tuhan, bangkit untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bangkit untuk melakukan hal-hal yang baik, bangkit untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, mari saudaraku sekalian, ya, kelahiran Yesus di Betlehem telah menjadi terang bagi dunia ini, dan terang itu terbit dalam hidup kita. Amin, saudara. Terang itu terbit dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang mau bersekutu dengan Dia, yang mau berbaur dengan Dia. Anak-anak Tuhan yang memiliki Yesus akan mampu menjadi terang. Sebab itu, mari semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, yang mengikuti siaran ini, mari kita mau bangkit, ya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan. Hari-hari ini hari-hari yang penuh mungkin dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan. Tetapi mari kita tetap mau bangkit, ya. Bangkit menjadi terang di tengah-tengah pergumulan. Bangkit menjadi terang di tengah-tengah kesulitan. Bangkit menjadi terang di tengah-tengah tekanan hidup. Bagi Tuhan tak ada perkara yang mustahil, saudara. Kalau kita mau menyatu dengan Tuhan, Tuhan pasti memampukan kita, saudara. Kalau terang Tuhan ada dalam hidup kita, kita akan mampu menjadi cahaya dimanapun kita berada. Sebab itu, saudaraku, jangan ragu, ya. Terima Yesus di dalam hidupmu, ya. Biarkan Yesus tinggal dalam hidupmu, ya. Dalam kitab Wahyu, ya, Yesus berkata, lihat, aku berada di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk dan aku akan makan sehidangan dengan Dia. Luar biasa, saudaraku sekalian. Mari kita buka hati bagi Yesus. Izinkan terang itu menerangi hidup kita, dan biarlah kita menjadi terang dimanapun kita berada. Kita menjadi berkat, kita menjadi saksi Tuhan yang hidup dimanapun kita berada. Karena itulah
yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang disukai oleh orang banyak. Marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Puji Tuhan, renungan firman saya tibakan di sini. Kita mau sambung dengan satu pujian. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita, menjadi pedoman di dalam hidup kita, supaya kita berjalan di jalannya Tuhan. Haleluya. Kita akan mengangkat satu pujian saat berdoa Tuhan bekerja. Haleluya. Tiada yang tak bukti bagiku. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami terang kemanapun kami pergi dan kami berada. Biar firman-Mu itu hidup di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami boleh berdampak bagi sesama kami Tuhan. Biar terang kasih Tuhan selalu kami bawa kemanapun kami pergi dan kami berada. Biar hidup kami menyenangkan banyak orang. Terlebih kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Tanamkan firman Tuhan di hati kami. Biar firman itu akan membentuk, mengubahkan hidup kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Firman-Mu adalah bekal bagi kami. Firman-Mu adalah pedoman bagi kami. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Firman-Mu adalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati terus hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar lewat pelayanan hamba-Mu banyak orang boleh diselamatkan, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Musim akan selalu berhenti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong
menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya kalau kita ada sampai saat itu, sampai saat ini semua karena pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari sejenak kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dalam doa. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memperluas pelayanan kami, usaha kami, pekerjaan kami Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, menjauhkan kami dari segala penyakit, menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan penjaga kami. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan. Mereka yang mengikuti siaran online ini di rumah masing-masing pun Engkau memberkati. Sertailah ibadah kami senantiasa. Sertai semua jemaat Tuhan. Dan biarlah semua umat-Mu boleh menjadi terang dimanapun berada. Mampukan kami Tuhan hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih ya Yesus Tuhan kami.
Kami berdoa jika ada jemaat yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Jika ada yang lemah, Engkau kuatkan. Jika ada yang susah, Engkau hiburkan. Tuhan, Engkau memberkati kami di tempat ini, memberkati lingkungan kami, memberkati bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Ya Yesus Tuhan kami, kita terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.